Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Ke halaman 8 ya. Faslun, ini suatu fasal. Wal mashu alal khuffaini. Wal mashu dan mengusap. Wal mashu dan mengusap. Mashul wajhiha, mengusap wajahnya. Jadi mashu itu artinya mengusap. Wal mashu alal khuffaini, dan mengusap ke atas dua mujah atau sepatu. Wal mashu alal khuffaini, dan mengusap ke atas dua mujah, jaizun bisalasati syara'id. Jaizun boleh, bisalasati syara'id, dengan 3 perkara, dengan 3 syarat. Boleh kita mengusap mujah dengan 3 syarat. Yang pertama, ayat tadi lubsuhuma, bahwa harus memulai memakai kedua mujah itu ba'da kamalit toharoti, sesudah sempurna bersuci. Sudah selesai secara sempurna tuh kita bersuci, baru boleh memulai menggunakan muzah. Ayat tadi lubsahuma ba'da kamalit toharoti, yang pertama bahwa harus memulai memakai kedua mujah itu sesudah sempurna bersuci. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini. Yang kedua, harus ada kedua mujah itu yang menutupi li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini, ke tempat membasuh yang fardu dari kedua telapak kakinya. Mana yang fardu sampai mata kaki. Jadi muzahnya itu harus menutupi sampai mata kaki. Wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Yang kedua, harus ada kedua mujah itu yang menutupi ke tempat membasuh yang fardu dari kedua telapak kakinya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Wa ayyakuna, dan harus ada kedua mujah mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, yang bisa dipakai berjalan berturut-turut di atas keduanya. Jadi bisa dipakai berjalan itu mujahnya. Makanya muzahnya itu tidak boleh dari bahan yang cepat robek. Misalnya kantong kresek, nggak boleh pakai mujah, kantong kresek dijadiin mujah, nggak bisa. Kalau kantong kresek jangankan dibuat jalan, digaruk aja juga robek. Itu ya. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga, dan harus ada kedua mujah daripada mujah yang bisa dipakai berjalan berturut-turut di atas keduanya. Wa yamsahul mukimu, dan mengusap mujah orang mukim. Orang mukim itu adalah orang yang tidak bepergian.
Dia nggak kemana-mana, dia tinggal di situ dan dia tidak pergi kemana-mana. Wayam sahul mukimu, dan mengusap wajah orang mukim yoman walailatan, 1 hari 1 malam. Kayak kalian ini mengusap wajah sehari semalam, karena kalian adalah orang-orang yang mukim. Wal musafiru, dan orang musafir, yaitu orang yang bepergian. Wal musafiru, dan orang musafir, salasata ayamin bilayalihinna, 3 hari serta malamnya. 3 hari 3 malam. Wabtidaul muddati min hina yuhdisu ba'dal lubsil khuffaini, dan mulai waktu mengusapnya dari waktu habisnya hadas sesudah sempurna memakai kedua mujah. Fa in masaha fil hadori, fa in masaha fil hadori, maka jika orang mengusap mujah fil hadori pada waktu hadir, summa safara, kemudian ia musafir, au masaha fis safari, atau ia mengusap mujah pada waktu bepergian, summa aqama, kemudian ia mukim, atamma, masha mukimin, maka ia harus menyempurnakan seperti mengusap orang mukim. Ya, disempurnakannya orang mukim itu adalah waktunya 1 hari 1 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabtulul mashu, dan batal mengusap mujah dan batal mengusap sepatu, bisalasati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, bi khal'ihima, sebab membuka kedua mujah. Jadi orang yang mukim itu sehari semalam, belum sehari semalam sepatunya udah dibuka, batal. Mujahnya sudah dibuka, batal. Jadi batal mengusap tersebut disebabkan karena dibukanya mujah. Kan gitu ya. Wan qidail muddati, yang kedua dengan sebab habis waktu mengusap. Orang yang mukim sehari semalam, kalau sudah sehari semalam maka waktu mengusapnya itu sudah habis. Kalau orang musafir yang berjalan, maka waktunya itu 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam maka habis dia waktu mengusap. Jadi sebab yang kedua batal mengusap mujah adalah dengan sebab habis waktunya mengusap. Yang ketiga, wa ma yujabul ghusla. Yang ketiga dengan sebab perkara yang mewajibkan adus, perkara yang mewajibkan mandi. Misalnya seorang laki-laki, dia kan kalau waktu mukim adalah sehari semalam. Sehari semalam. Dia habis sholat isya tidur, ngimpi ngimpi basah, ngimpi jima, kan kudu mandi, maka batal mengusap. Kalau dia pakai sepatu mandinya tidak sah, karena mandi junub itu harus
semua kulit harus kena. Makanya dikemukakan bahwa yang ketiga batalnya mengusap wajah disebabkan dengan perkara yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan adus. Wanita, perempuan yang mewajibkan mandi apa? Haid misalnya. Ya kan? Orang dia bepergian nih, seorang perempuan, habisnya waktu mengusap itu kan ya sandi. Waktunya habis muza itu orang bepergian 3 hari 3 malam. Dia mengusap hari pertama. Hari kedua ternyata haid. Dan mewajibkan nanti setelah haid dia mandi. Makanya, dan yang ketiga perkara yang membatalkan mengusap adalah dengan sebab perkara yang mewajibkan mandi. Jadi sekali lagi, mandi itu maka muzahnya harus dibuka. Dan membuka muzah itu artinya mengusapnya batal, terjadinya pembatalan mengusap. Itu ya. Jadi 3 perkara yang membatalkan mengusap. Yang pertama adalah sebab membuka kedua mujah, yang kedua dengan sebab habis waktunya mengusap, yang ketiga disebabkan dengan perkara yang mewajibkan adus, yang mewajibkan mandi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.